Kita kasih motivasi. Artinya motivasi itu gini, menjadi seorang atlet ya tidak bisa instan. Kalau kita mau juara ya kita harus mengeluarkan segala kemampuan yang kita punya. Di klub kami untuk yang anak yang sudah memastikan dirinya pengen terjun di atlet, kemudian ingin berprestasi, kami punya sistem namanya LTAD. Kalau untuk tata caranya di kami sangat simpel. Karena di kami terus terang tidak bermuara pada materi atau uang, sehingga banyak sekali anak-anak kecil yang datang ke kami itu tidak daftar. Artinya dia mencoba. Saya suruh mencoba. Silakan nyoba 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau merasa yakin, cocok, seneng dengan bulu tangkis, baru bergabung. Dan tidak ada uang pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari PB Surya Batara, yakni Pak Arif selaku pelatih dari PB Surya Batara ini sendiri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang banyak mengenai sejarah dan juga pastinya hal-hal unik yang bisa kita kulik di PB Surya Batara. Maka dari itu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tari. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak Arif sudah menyempatkan hadir di podcast ini untuk bisa berbincang-bincang gitu ya. Siap, sama-sama. Oke, kesibukannya apa nih Pak Arif akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukannya kalau kerja pasti ya. Pagi kerja, kemudian siangnya juga masih ada kesibukan di tempat lain. Sore baru kita ke GOR untuk latihan gitu. Cukup padat merayap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat dan raga ini tetap kuat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah Pak Arif, Taris dengar ini kan Pak Arif selaku pelatih ya di PB Surya Andara. Sudah Surya Batara ya. Sudah berapa lama nih Pak menjadi pelatih di PB Surya Batara? Ya di Surya Batara kurang lebih saya 8 tahun ya, mulai 2016. Sejak PB Surya Batara berdiri itu sampai sekarang. Wah, berarti memang dari awal ya menyaksikan secara langsung ya sejarah berdirinya PB Surya Batara ini ya. Iya. Kalau boleh tahu bisa diceritakan dong Pak terkait sejarah dari berdirinya klub ini tuh awal mulanya seperti apa sih? Oke, sedikit cerita. Dulu tahun 2016 itu saya sempat berhenti melatih ya. Sebelumnya saya juga ngelatih di salah satu klub juga di Kabupaten Malang. Setelah itu saya vakum kurang lebih 1 tahun berhenti. Nah kemudian ketemulah dengan beberapa orang-orang yang peduli dengan bulu tangkis. Akhirnya kami 4 orang ketemu, ngobrol, ngopi bareng. Kemudian saya setuju untuk melatih lagi dan mendirikan klub baru yang bernama Surya Batara. Itu. Ya. Asal usul nama dari Surya Batara sendiri tuh dari mana Arif? Ini agak gawat ini, Surya Batara itu gawat namanya. Kalau Surya Kenapa itu tuh? ya seperti bercahaya lah. Tapi kalau Batara itu sebenarnya mengarah kepada seorang guru. Jadi harapannya dengan Surya Batara itu adalah pancaran seorang guru. Tentunya pancaran seorang guru yang baik ya, itu bisa menular dan mencerahkan kepada atlet-atletnya. Wah, seperti itu. Luar biasa filosofinya ya. Waduh. Semoga juga PB Surya Batara ini bisa benar-benar mewujudkan
dari arti namanya itu sendiri ya ke peserta didik ya. Insya Allah. Amin nanti. amin. Nah Pak Arif tadi kan ada 4 berarti ya. Ya, 4 anggota ya yang 4, akhirnya iya. mencetuskan PB Surya Batara ini iya sendiri. betul. Nah, lalu untuk pembentukannya sendiri itu sistem organisasinya seperti apa nih? Dan Pak Arif ini sebagai apa selain pelatih di PB Surya Batara? Iya, jadi dulu kami berempat itu ngumpul ngobrol ngopi bareng itu tidak ada keinginan serius sebenarnya, hanya sebatas ngobrol-ngobrol santai-santai. Tapi setelah itu beliau-beliaunya bertiga ini kenapa kok tidak dilanjutkan gitu. Apa ndak kasihan melihat anak-anak yang sehari-hari hanya main gadget, kemudian ngegame. Betul. Masa jenengan sebagai seorang pembina tidak berpikir ke arah situ. Akhirnya saya terketuk hati untuk oke wis kita mulai lagi membentuk klub itu. Nah kemudian dari 4 orang ini kita berbagi tugas. Ada yang menjadi owner atau ketua klub, kemudian ada yang bertindak sebagai sekretarisnya, ada yang bertindak sebagai bendaharanya, kemudian saya sendiri pribadi ditunjuk sebagai pelatihnya. Jadi 4 komposisi ini dulu untuk mengawali berdirinya PB Surya Batara gitu. Di tahun 2016 ya? 2016. Oke. Tepatnya kurang lebih tanggal 16 April. 16 April. Ya, Tapi 2016. untuk 4 anggota itu masih ada ya Pak sampai sekarang ya? Si solid ya? Untuk ketua PB alhamdulillah solid, sehat luar biasa. Sekretarisnya juga gitu. Ini yang mohon maaf ini ada berita duka dari bendahara kami dulu. Jadi berempat merintis PB Surya Batara itu ada salah satu personel kami yaitu bendahara, itu kami sebut namanya almarhum Bapak Suharyono, itu sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna Ya, ilaihi raji'un. kurang lebih tahun 2019. Oh, oke. Sebelum Covid malah itu sudah beliau meninggal itu. Oke. Tapi PB Surya Batara ini terus berjalan ya Pak ya? Alhamdulillah terus berjalan. Sesuai dengan visi misi yang dicanangkan itu tadi ya? Oke, wah luar biasa sekali loh ya sejarah berdirinya klub ini. Sudah berdiri dari tahun 2016 ya, 2016, diprakarsai oleh 4 orang hebat. 4 orang. Ini 4 orangnya sama-sama atlet ya Pak dulunya atau bagaimana? Sebatas penggemar. Penggemar Ya. badminton ya. Penggemar, kemudian juga punya anak yang ingin dijadikan generasi penerus di bulu tangkis. Sehingga 4 orang ini termasuk saya itu juga punya anak, sehingga anak-anak kami ini kami kumpulkan terus kita belajar bareng gitu. Oh, pada mulanya seperti Iya. itu. Pada Berarti mulanya. peserta didik di PB Surya Batara ini juga anak-anak dari Pengurus ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita sudah mendengarkan terkait sejarah berdirinya klub PB Surya Batara ini ya. Tadi sudah berdiri dari tahun 2016, diprakarsai oleh 4 orang yang awal mulanya sih penggemar badminton ya. Iya. Tapi akhirnya berkomitmen untuk bisa menciptakan PB sendiri ya, klub sendiri. Oke, nah sahabat bulu tangkis yang ada di rumah pastinya juga penasaran nih Pak Arif, kira-kira kalau ingin masuk ke PB Surya Batara itu bagaimana sih sistematikanya? Apakah ada kategori usia tertentu untuk masuk klub? Dan mungkin juga bisa diberikan informasi terkait tempat latihan dan juga bagaimana cara registrasi untuk masuk ke PB. Oke. Untuk usia yang bisa bergabung dengan kami itu kami mengacu kepada peraturan BPSI ya. Jadi mulai usia pradini, usia dini, anak-anak pemula. Bahkan ini terakhir ini kami juga dimintai tolong oleh beberapa perkumpulan seperti perusahaan gitu. Di mana isinya itu beliau-beliau ini sudah usianya di atas 40, di atas 50 tahun. Wow. Tapi karena ingin belajar. Oh, ingin belajar ya? Iya, ingin belajar. Akhirnya mendatangi kami. Apakah bisa meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk memberikan materi latihan? Tapi ya itu, yang diisi beliau-beliaunya berusia lanjut. 40 tahun ke atas. Ya, hanya untuk itu tadi. Beliaunya gemar,
kemudian ingin menyalurkan hobi di olahraga bulu tangkis gitu. Hmm. Kalau untuk tata caranya di kami sangat simpel. Hmm. Karena di kami terus terang tidak bermuara pada materi atau uang, Hmm. sehingga banyak sekali anak-anak kecil yang datang ke kami itu tidak daftar. Artinya dia mencoba. Saya suruh mencoba. Silakan nyoba 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau merasa yakin, cocok, seneng dengan bulu tangkis, baru bergabung. Dan tidak ada uang pendaftaran. Wah, ini menarik ya. Tanpa uang pendaftaran. Menarik ini. Jadi ketika masuk dia 1 minggu, Pak saya nyoba 1 minggu, monggo. Pak saya 2 minggu ya, silakan. 3 minggu, oke. Dia dapat materi sama dengan atlet yang sudah terdaftar. Wow, luar biasa sekali loh ini ya, sobat bulu Setelah tangkis. 1 bulan dia yakin mau lanjut, saya lanjut Pak, saya seneng, saya pengen belajar lebih serius. Oke, baru orang tuanya kita kasih formulir, mengisi, kemudian memenuhi kewajiban dia sebagai atlet yang terdaftar di BPKB. Gitu. Kalau semisal selama 1 bulan itu ternyata dari peserta didik kayaknya kurang sreg deh, itu gimana Pak? Apa nggak ngerasa rugi? Enggak apa-apa, kami tidak pernah merasa rugi karena orientasi kami bukan Materi ya. materi. Wah, luar biasa sekali loh ya PB Surya Batara. Iya. Kayaknya baru pertama kali ini ya saya melihat ada yang PB tapi tidak melihat di materi saja gitu ya, Iya. tapi lebih ke gimana peserta didik ini bisa enjoy terlebih Ya, dahulu di ya situ. dengan Iya. environment-nya. Oke, luar biasa sekali. Untuk latihan bersamanya di mana nih Pak Arief lokasinya? Lokasi latihan kami ada di Balai Desa Kendal Payak. Oke. Ya, itu tepatnya di perbatasan antara Kendal Payak dan Gadang. Di Oke. situ ada salah satu balai desa, tapi kami kemampuan adalah 1 lapangan. Tapi Oke. insya Allah di 2025 yang akan datang, insya Allah kami punya gor yang jumlah lapangan lebih banyak. Wah, berarti emang udah ada visi ke depan rencana mau buat gor ya Pak ya? Sudah proses, sudah 60%. Wah. Ya, Pembangunan dari tahun berapa itu Pak? mulai awal tahun kemarin, oke. 2024 awal. Wah, semoga bisa Ya, insya Allah segera tahun depan jadi. sudah selesai. Oke, Oke. amin amin Allahumma amin. Semoga lancar ya Pak untuk Amin, pembangunannya. amin. Oke, nah tadi sahabat bulu tangkis kita bisa melihat bahwa memang untuk masuk klub ini itu tidak ada biaya pendaftaran ya Pak Arief ya, bisa langsung coba aja di Kendal Payak ya Iya. Pak untuk mulai latihan, terus nanti kalau misalnya memang sudah nyaman dan sudah oke, baru bisa mengisi registrasi ya Iya, untuk betul. nanti akan terdaftar sebagai atlet di PB Surya Batara. Untuk sahabat bulu tangkis yang ingin latihan aja atau mungkin sekedar hobi juga bisa, karena di PB Surya Batara ini untuk kelasnya bisa di-adjust ya Pak ya, seperti yang tadi ya. Bisa, ya. Menyesuaikan dari klien seperti itu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Pak Arief, strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan di klub? Karena kan Pak Arief ini kan selaku pelatih begitu ya. Ya. Oke, di klub kami untuk yang anak yang sudah memastikan dirinya pengen terjun di atlet, kemudian ingin berprestasi, kami punya sistem namanya LTAD. LTAD. LTAD itu Long Term Athlete Development. Jadi pembangunan atlet tapi berjangka panjang. Jadi tidak ada kata instan di situ. Tidak bisa belajar hari ini besok pinter, enggak. Kita butuh proses semuanya. Betul. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu kami menggunakan sistem juga dengan BBTT. Apa itu Pak? BBTT itu baik, benar, terukur, dan teratur gitu. Wow. Baiknya, nah ini Baik. perlu nggak dilanjutkan ini? Perlu dong, perlu banget nih edukasi buat kita bersama. Kita katakan baik adalah kita bertumbuh pada kemampuan dan keinginan atlet itu. Sesuai kemampuannya. Jadi kalau dia memang masih baru belajar ya kita kasih materi yang dasar. Tapi kalau dia udah bisa ya kita kasih materi yang expert atau yang mengarah kepada atlet juara gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Kemudian baiknya sudah benar. Benarnya kita pakai program latihan yang berjenjang. Ya kita mengutamakan tekniknya, nanti fisiknya itu ketika dia sudah berumur di pemula remaja itu baru kita kasih materi fisik yang mencukupi gitu. Tapi kalau untuk anak yang baru
kita kembangkan di kemampuan gerak dasar dan tekniknya. Oke. Kemudian yang T pertama yang terukur, kita mengukur kemampuannya. Jangan sampai atlet ini OT ya, overtraining, jadi kelebihan beban latihan jangan sampai. Karena apa? Masa depan atlet atau masa depan si anak itu bisa menjadi kurang baik apabila materi yang kita berikan tidak terukur. Betul. T yang terakhir teratur, kita latihannya teratur seminggu 3 kali untuk reguler. Kemudian yang ingin prestasi sementara kemampuan kami adalah seminggu 4 kali. Itu. Di jam berapa sampai jam berapa tuh Pak? Kami latihan di jam 17.00, jam 5 sore sampai jam 20.00, 8 malam. Mengingat atlet kami, mohon maaf, banyak dari Muslim, sehingga mereka menyelesaikan kegiatan ibadahnya dulu, ngaji dulu, kemudian baru latihan sampai malam gitu. Wah, luar biasa. Berarti memang ada 2 strategi ya yang ditetapkan di PB Surya Batara ini dalam mendidik para atlet supaya bisa berprestasi gitu ya. Yang penting itu tadi jangan sampai overtraining gitu ya, dan menyesuaikan dari para atlet itu sendiri kapasitasnya sejauh mana begitu ya Pak ya. Oke, nah selain itu apakah strategi pembelajaran itu hanya berkutat di 2 strategi itu saja atau mungkin ada tambahan lain, misalnya lebih fokus ke mental dari peserta didik atau bagaimana? Ya, untuk fokus kami di usia awal, itu kita memberikan materi di kemampuan olah gerak tubuh mereka, jadi kelenturannya, kelincahannya, kekuatannya kita bangun dari awal, sehingga ketika nanti dia kira-kira insya Allah kalau jadi atlet profesional dia punya bekal yang memadai gitu. Jangan sampai nanti ketika dia jadi atlet profesional ternyata ada kekurangan di beberapa titiknya gitu. Oh ternyata ini kurang kemampuan ininya, kurang ininya. Nah, sebisa mungkin di kelompok dasar kami memenuhi kebutuhan teknik dia sama kemampuan gerak dia yang banyak gitu. Kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa peserta didik Pak di PB? Kalau jumlah kami itu sebenarnya banyak. Tapi setelah adanya COVID dulu, itu jumlah kami sangat-sangat menurun drastis. Jadi sekarang tinggal kurang lebih ada 10 sampai 12 atlet. Yang aktif itu hanya 10, tapi kalau yang datang dan pergi baik itu sekitar 12 kalau di total. 12 ya. Oke. 12 itu memang fokusnya memang ingin menjadi atlet untuk meraih prestasi atau sebagian itu hanya sebagai hobi aja atau bagaimana Pak? Nah, untuk yang fokus ke atlet itu kurang lebih hanya 50%. Jadi hanya tinggal ada 6 atau 7 yang fokus. Karena yang lain itu orang tuanya sebatas menitipkan itu tadi tanpa adanya target. Yang penting anaknya jauh dari gadget, kemudian mempunyai derajat kesehatan yang baik. Sehingga kepada anak-anak yang punya progres, memang kami tuntut program harus selesai, tambahan di rumah harus ada. Cuma ada beberapa anak ini yang kami tuntut untuk derajat kesehatannya aja tinggi. Untuk prestasi tidak kami tuntut. Mengingat masuknya ke klub Surya Batara itu sudah berumur. Oh begitu. Jadi sudah SMP kelas 3, kadang SMA kelas 1, itu baru masuk, baru belajar. Sehingga untuk target prestasi di situ ya sulit. Gitu. Ya. Berarti untuk yang target prestasi itu ikut latihan yang 4 kali dalam seminggu itu ya. Kalau untuk pelatihnya sendiri, apakah ada tambahan pelatih atau Pak Arif sendiri solo nih ngelatih 12 peserta didik itu? Saya ada yang nemanin, ada yang membantu gitu. Yang membantu sendiri juga bisa dibilang atlet saya yang dulu. Jadi waktu kecilnya ikut saya, kemudian ketika sudah dewasa gantian, punya ilmu, ayo ditularkan kepada adik-adiknya gitu. Berarti total ada berapa pelatih Pak di PB Surya Batara Ada ini? 2, sekarang ada 2. Termasuk Pak Arif ya itu ya? Saya dan 1 orang untuk membantu gitu.
Oke. Nah, kira-kira selama Pak Arif ini menjadi pelatih sekaligus pengurus ya dari PB Surya Batara ini, ada nggak sih tantangan atau hambatan gitu ya yang terjadi gitu selama mengurusi klub ini? Iya, untuk tantangan mungkin di motivasi dari anak-anak sendiri. Kadang kalau program itu sudah menginjak yang berat, itu biasanya anak-anak tanya, Pak besok programnya apa? Programnya ini. Aduh Pak, Oh, kepo ya. aduh kesel, capek itu Pak, program itu Pak. Nah, tantangannya itu. Kemudian tantangan yang kedua adalah kadang kita terbentur di sarana ya, sarana. Kadang Oke. kita mau ada latihan, terutama kalau cuaca. Biasanya kita juga ada latihan di outdoor, mungkin fisik, tapi kalau cuacanya tidak mendukung, sehingga kita butuh sarana juga di dalam indoornya gitu. Oke. Maka dari itu ada pembuatan GOR itu ya Pak ya? Ya, rencana ini Oke, sudah alhamdulillah. berjalan. Ya. Oke, semoga tahun depan benar-benar bisa Insya Allah. terlaksana ya. Jadinya hambatan itu bisa dikurangi gitu ya Iya, seenggaknya ya. Oke. Nah, kalau untuk tadi masalah peserta didik ya yang mungkin merasa bahwa porsi latihan itu berat, gimana caranya Pak Arif sebagai pelatih untuk mengatasi? Nah, kita kasih motivasi. Artinya motivasi itu gini, menjadi seorang atlet ya tidak bisa instan. Kalau kita mau juara ya kita harus mengeluarkan segala kemampuan yang kita punya. Tanpa itu semua juara akan jauh dari kita. Nah, jadi kita bangun mindset dari atlet-atlet sendiri bahwa juara itu tidak mudah. Juara itu butuh perjuangan, juara itu butuh pengorbanan gitu. Jadi Akhirnya dari atlet yang tadinya kendor, malas dan sebagainya, dengan wawasan itu mereka bisa bangkit kembali, bisa serius latihan lagi, bisa semangat lagi gitu. Berarti emang harus ditanamkan bahwa semua ini butuh konsistensi ya. Oke, nah kira-kira dari kurang lebih 6 tahun atau 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun ya. Ya. 8 tahun PB Surya Batara berdiri, kira-kira prestasi apa saja nih Pak yang sudah diraih oleh klub? Iya, untuk klub sendiri terakhir kemarin kita di Kejur Cup ya 2023 itu kita di juara 3 Wah, luar biasa ganda sekali. Taruna Putra gitu. Oke. Dan pastinya juga ada kejuaraan-kejuaraan lain ya Pak di tingkat nasional mungkin? Iya, kalau untuk nasional belum ada. Hmm. Cuma kemarin ada juga anak-anak itu yang ikuti di tingkat jenjang pendidikan kayak U2SM Oke. gitu. Itu masih masuk nominasi juga. Oke, luar biasa sekali. Wah, ini kita sudah melihat nih sahabat bulu tangkis bahwa banyak ya prestasi yang ditorehkan oleh PB Surya Batara yang pastinya itu juga memperhatikan dari kondisi para atlet. Gimana para atlet ini bisa konsisten gitu ya untuk bisa mencapai prestasi dengan tetap memperhatikan jangka panjangnya seperti itu ya Pak Arif ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan dong Pak satu kisah menarik gitu ya selama Pak Arif menjadi pelatih di PB Surya Batara ini. Bisa mungkin saat mengajar atau saat menjadi pengurus atau hal-hal lainnya yang menurut Pak Arif nih berkesan banget di PB Surya Batara. Iya, untuk yang berkesan itu adalah kekompakan dari wali atlet ya. Nah, karena wali atlet itu kalau dalam latihan sehari-hari itu cuek. Artinya cuek itu datang nganter anaknya, anaknya ditaruh, anaknya latihan, cuma tanya selesainya jam berapa Pak? Gitu. Manut dengan program yang diberikan. Selesainya jam sekian. Ada yang nungguin, tapi ibaratnya nungguin itu ndak rela lihat anaknya latihan yang keras itu. Gak tego lah dalam bahasa Jawa ya. Gak mentolo nyawang anaknya latihan. Akhirnya ditinggal. Tapi di sisi lain, kemudian pas ada momen-momen tertentu, wali atlet ini kompak luar biasa. Oke, momen tertentu apa itu Pak? Contoh kita sparring dengan klub lain gitu. Kita nggak usah ngomando, nggak usah mengarahkan, nggak usah ini nanti bagi tugas gini-gini, nggak usah. Wali atlet itu udah tahu harus gimana. Dan itu kami pengurus, ketuanya, sekretarisnya, saya sendiri pelatih, nggak pernah mengarahkan. Sehingga wali atlet itu merasa
eh, inilah saatnya kami untuk eksis. Oke. Kalau di jadwal latihan mungkin yang nonjol pelatihnya, Iya, iya. yang punya power pelatihnya. Iya, Tapi iya, di iya. saat-saat itulah pelatih menengahi ya, diem aja Pak pelatih. Ini urusan kami Ya menyiapkan semuanya. mengkoordinasi ya, wali atlet. Itu sangat-sangat terkesan. Kompak ya. Ya bahkan pengurus sendiri heran, "Loh, Pak, ini yang kondisikan siapa? Ini semua wali atlet ini Pak, saya tidak tahu apa-apa ini." Nah, itu yang berkesan untuk kami ya. Jadi kekompakan wali atlet itu luar biasa sekali di tempat kami. Berarti memang penting ya Pak Arief ya untuk bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik tidak hanya ke atlet tapi ke wali atlet juga ya. Iya, karena jangan sampai tadi wali atlet itu merasa merasa terbebani atau merasa tidak enak dengan kita selaku pelatih, selaku pengurus yang lain gitu. Kalau pengurus yang lain itu ownernya, ketuanya sama sekretaris kadang kalau kita ngelatih, beliaunya juga hadir. Ngobrol-ngobrol sama wali atlet yang ada di situ. Kadang cuma sebatas memantau gimana latihannya lancar atau enggak. Itu. Karakteristik wali atlet ya berbeda-beda ya. Oke. Nah, Pak Arief, sekarang kita masuk ke kondisi dan juga perkembangan dari klub. Tadi kan Pak Arief bilang bahwa ada pembangunan GOR ya. Nah, selain itu apa aja sih perkembangan yang sudah dilalui PB Surya Batara dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, alhamdulillah untuk GOR memang kita progres ya, meskipun itu bukan pembangunan dari pribadi klub, tapi ada kerjasama dari pemilik GOR itu dengan kami nanti, sehingga kami nanti akan mendapat fasilitas yang lebih baik gitu. Kemudian untuk progres atlet sendiri itu akhir-akhir ini dengan banyaknya event di internasional maupun nasional ya, seperti kemarin Indonesia Open, terakhir kemarin di Australia Open dan sebagainya. Banyak dari atlet Indonesia yang meraih juara, itu juga berimbas kepada kami. Banyak sekali pendatang-pendatang baru yang ingin belajar. Alhamdulillah ya. Tentunya dengan adanya perkembangan bulu tangkis di Indonesia, media sosial juga tentunya mereka juga akan mencari informasi. Apakah ada klub di daerah rumah mereka yang terdekat gitu. Nah, alhamdulillah ini kami juga banyak pendatang baru yang mau belajar di bulu tangkis gitu. Oke. Tadi ngobrolin soal sosial media, apakah PB Surya Batara ini juga cukup aktif ya Pak untuk mengelola sosmed? Untuk sosmed kami tidak seberapa aktif ya, karena memang keterbatasan dari kebiasaan. Saya pribadi memang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya ya, konten-konten seperti itu iya, ya. Tidak terbiasa. Jadi kami memang bukan menganggap itu sesuatu yang tidak baik, tidak. Cuma kami faktor itu tidak terbiasa. Kadang-kadang waktu kami habis untuk di lapangan, untuk latihan. Jadi kadang kalau untuk sosmed kan kita butuh waktu yang luang dan sebagainya. Iya, itu. Oke. Nah, kira-kira apakah ada target tertentu Pak di tahun ini untuk PB Surya Batara sendiri? Iya, untuk target tertentu tahun ini kami mengirimkan salah satu wakil hari ini ya, hari Rabu ini. Ya, hari ini. Oke. Hari ini berangkat ke Jawa Timur. Wow. Mewakili O2SN SMK. Oh, SMK. Kemarin salah satu atlet kami juara 1 O2SN SMK di Tunggal Putra, mewakili Kabupaten Malang yang hari ini hari Rabu berangkat ke Surabaya. Insya Allah besok hari Kamis tanggal 20 bertanding di GOR Sudirman. Wah, luar biasa sekali. Semoga lancar ya Pak dan Amin, bisa amin, mendapatkan amin. medali Mohon doanya ya. dari teman-teman semua. Ya. Targetnya apa nih Pak? Emas ya? Ya, target pasti tertinggi lah untuk membawa nama baik Kabupaten Malang. Semoga segala ikhtiar dan upayanya juga bisa membuahkan hasil ya Pak Arief ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Arief, harapan dan juga cita-cita ke depan untuk PB Surya Batara ini seperti apa sih? Harapan kami ke depan pasti semuanya jauh lebih baik ya. Dari segi prasarana kami jauh lebih baik. Kemudian dari motivasi dan juga semangat dari anak-anak yang berlatih meningkat lagi. Amin. Sehingga dengan demikian
anak-anak juga bisa berprestasi lebih baik, Mm-mm. nama klub juga semakin baik, Mm-mm. kemudian kita bisa juga mengirimkan delegasi kita Mm-mm. masuk ke dalam Puslat Cup PBSI Kabupaten Malang yang sudah berjalan. Gitu. Oke. Karena selama ini kami belum bisa memasukkan atlet kami di Puslat karena gugur dalam tahap seleksi. Gitu. Tentunya itu menjadi salah satu target kami sehingga di tahun yang akan datang 2025 atau mungkin 2024 ini kalau ada kesempatan kami ingin mengirimkan wakil dari klub kami untuk masuk di Puslat. Wah, semoga ya bisa segera tercapai dan terrealisasi Amin, dengan ya. baik ya. Oke, nah nggak terasa nih sahabat bulu tangkis, kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Pak Arief ya selaku pelatih dan juga pengurus dari PB Surya Batara. Nah mungkin sebelum menutup, mungkin Pak Arief bisa memberikan closing statement ya, mungkin ajakan ke sahabat bulu tangkis di rumah untuk bisa bergabung nih ke PB Surya Batara. Oke, untuk rekan-rekan di wilayah Pakesaji ya, terutama di Desa Kendal Payak, Desa Karangduren, Desa Genengan, Kebon Agung, itu bisa bergabung latihan bersama kami di Balai Desa Kendal Payak. Untuk waktunya jam 17.00 sampai jam 20.00. Untuk harinya itu Senin, hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Oke, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi Pak Arief ya. Iya. Di nomor WhatsApp atau di sosial media atau bagaimana ini Pak Arief? Di WA saya di 082 230 717 927. Oke, terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya. Sama-sama Mbak Doa Taris. saya yang terbaik untuk PB Surya Batara dan juga Pak Arief beserta keluarga. Terima kasih. Amin. Nah, sobat bulu tangkis, terima kasih banyak sudah menonton episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kita yang bisa sahabat bulu tangkis akses di akun YouTube maupun di akun Instagram kami, yaitu di @pbsi_cup_malang_official untuk Instagram dan juga pbsi_cup.malang_official di akun YouTube kami. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Saya Taris pamit undur diri dan dadah.